Halo anak-anakku kelas 7, selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat buat kita semua. Anak-anakku, pada pagi hari ini Bapak akan menjelaskan tentang materi kita selanjutnya masih di pecahan. Nanti Bapak akan menjelaskan pecahan dan bilangan berpangkat. Jadi anak-anakku harus tetap semangat, harus tetap memberikan energi yang positif ya untuk eh, meningkatkan cara belajarnya ya setiap tugas-tugas yang harus diselesaikan tepat waktu supaya anak-anak bisa memberikan hasil yang terbaik di saat nanti pengambilan nilai PTS atau nilai tengah semester dan nilai akhir semester. Jadi anak-anakku tetap semangat dan harus tetap bahagia dan selalu tersenyum ya setiap melakukan satu kegiatan harus bawa di dalam doa. Oke anak-anakku, selamat pagi. Kita akan mulai kegiatan kita, pembelajaran kita pada hari ini yaitu tentang menyederhanakan pecahan. Bagaimana kita menyederhanakan pecahan? Jadi di sini Bapak akan menjelaskan ya contohnya 5 pecahan berikut adalah sama nilainya. Manakah yang paling sederhana? Jadi kalau menyederhanakan pecahan itu berarti kita akan membagi ya dengan bilangan yang sama. Mana mana dua bilangan yang tidak dapat lagi kita sederhanakan. Nah, seperti 6 dan 8 ini masih bisa kita sederhanakan ya. Kenapa masih bisa? Karena masih bisa dibagi dengan bilangan yang sama. 6 bisa dibagi 2, 8 bisa dibagi 2. Nah, 15 dan 20. Ini masih bisa nggak kita sederhanakan? Masih bisa anak-anak? Ya, kalau ini nggak bisa juga ya. Nggak bisa, tapi bukan ini yang paling sederhana. Kita coba lihat dulu apakah masih ada yang paling sederhana. Nah, bagi 5 bisa nggak? Bisa ya. Bagi 5 dapat 3, dibagi 5 dapat 4. Masih bisa disederhanakan ternyata. Yang 3 per 4. 3 per 4 ini, apakah ini bisa dibagi 3? Pasti bisa. Sedangkan 4 bisa dibagi 3? Tidak bisa. Jadi kita lihat dulu 12 dan 16. 12 masih bisa kita sederhanakan, 16 juga masih bisa. Berarti jawaban yang tepat adalah 3 per 4 ya. Yang paling sederhana adalah 3 per 4. Jadi suatu pecahan dikatakan paling sederhana apabila pembilangan penyebut bilangan bulat dan mempunyai FPB sama dengan satu. Nah, jadi FPB-nya sama dengan satu seperti 3 per 4 ini, berarti FPB-nya sama dengan satu. Seperti 7 per 10, 11 per 15, 6 per 29, dan lain-lain. Ya, itu artinya menyederhanakan pecahan. Oke, kita lanjutkan. Sederhanakanlah. Nah, kita sederhanakan dulu. Yang A dulu 11 per 33. Jadi kita sederhanakan 11 per 33 maka sama dengan, nah 11 bisa dibagi 11, 33 juga bisa bagi 11. Jadi kita harus bagi dengan bilangan yang sama. Ini harus diingat. Jangan di atas dibagi 11, di bawah dibagi 3. Itu tidak bisa ya. Jadi harus dibagi dengan bilangan yang sama. Maka menghasilkan ya FPB dari 11 dan 33 adalah 11. Berarti sama-sama kita bagi 11. Ya cari FPB-nya. Nah, jadi menghasilkan 1/3. Inilah jawaban yang paling sederhana. Yang B 10/14. Kita sederhanakan. Kita cari FPB-nya dulu ya. Berarti FPB-nya 2 ya. Berarti kita sama-sama dibagi 2. Maka menghasilkan ya 5/7. Sekarang yang C 63 dan 81. Kita cari lagi FPB-nya. Ya, berarti PB-nya adalah 9. Berarti sama-sama kita bagi 9. 63 dibagi 9, maka hasilnya 7. 81 dibagi 9, maka 9. Jadi hasilnya 7 per 9. 96 per 144 juga sama caranya kita cari FPB-nya. Ya, jadi sama-sama bagi 48, maka menghasilkan 2/3. Jadi cara menyederhanakan suatu bilangan pecahan dengan mencari FPB. Jadi jelas ya anak-anak ya? Masih sangat mudah sekali ya. Oke, kita lanjutkan. Pecahan campuran. Ya, pecahan campuran juga anak-anak sudah pelajari di SD ya. Tinggal kita ulang lagi dengan cara memecahkan campuran dalam soal cerita ini. Ada 7 benda akan dibagi rata oleh Adi, Budi, dan Cici. Berapa pendapatan setiap orang? Maka dibaginya ya seperti ini. 7 benda, Adi, Budi, dan Cici. Adi 2 ya, Budi 2, Cici 2. Maka ini dibagi-bagi lagi. Nah, berarti di sini 2, perhatikan bahwa 7 dibagi 3 maka mendapat 2 1/3. Ya, kenapa jadi 2 per 1/3? Ini adalah pecahan campurannya. Nah, 7 dibagi 3 berarti dapat 2. Inilah 2 ya. Berarti sisanya berapa? Sisanya jadi pembilang. Dan penyebutnya tetap 3. Berarti 2 1/3. Berarti 7 dibagi 3 dapat 2, sisa 1.
7/3 berarti 3, kalau ke sini ya 3 kali 2 berarti ini ya 3 kali 2. Nah setelah itu baru ditambah 1. 3 kali 2 ditambah 1 maka sama dengan 7/3. Bisa dipahami ya? Oke, kita lanjutkan. Rangkuman pecahan campuran adalah bilangan yang terdiri dari bagian bulat dan pecahan. Contohnya 91 1/2. Ini bagaimana Pak? Tinggal kita kali. 2 dikali 91 baru ditambah 1. 81 dikali 59 baru ditambah 23. Dan masih banyak lagi ya. Jadi sangat bisa dimengerti dengan baik. Oke, soalnya tuliskan 3 pecahan yang penyebutnya 5. Wah, sangat gampang sekali ya. Tuliskan 3 pecahan yang pembilangnya 7. Ya, tuliskan 3 bilangan campuran dan rubah. Oke, kebentuk A per B ya. Manakah pernyataan yang benar di bawah ini? Wah, tinggal kita selesaikan ya. Berarti yang benar adalah 12/15, sama-sama kita mencari EPB-nya. Berarti dapat berapa? 3 ya, 12 bagi 3 4, 15 bagi 3 5 ya, sama juga seperti ini. Kalau ini benar nggak? Nggak benar, karena ini udah paling sederhana ya. Berapa pecahan berikut sehingga penyebutnya sama? Ya, ini berarti dengan menggunakan ya perkalian tadi ya, menyamakan penyebut 1 kali 6 6 dan 1 kali 5 5/30 ya, atau kita cari KPK 5 dan 6 ya, cari KPK. Ya, cari KPK 9 dan 3, cari KPK 12 dan 20 ya. Oke, bisa dipahami anak-anak ya? Oke, jawaban nomor 5 itu 1/5 dan 1/6 ya, sama-sama kita kali 6 berarti 6/30 ya, ini sama-sama kita kali 5 berarti 5/30, maka KPK 5 dan 6 adalah 30. Berarti kalau kali silang juga bisa 1 kali 6 ya, 6 5 kali 6 30. 1 kali 5 5, 6 kali 5 30. Jadi 5/30 ya, itu adalah yang harus diingat. 7/9 dan 1/3 sama juga, tinggal dikali silang ya anak-anak ya. Nah, seperti ini 7/9 dan 1/3. 7 dikali 1 berarti KPK 9, berarti sama-sama dicari ya, KPK-nya berarti 9 ya. Kalau ini kan sudah sama, berarti kalau sudah sama 1/1. Kalau ini belum sama ya, berarti kita kali 3 di atas, kali 3 di bawah. Berarti 1 kali 3 3, 3 kali 3 9. Oke. 1/12 dan 9/20 itu juga sama, kita kalikan 1 kali 5 5, 12 kali 5 60, 9 kali 3 27, 20 kali 3 60. Jadi KPK 12 dan 20 itu adalah 60. Tentukanlah KPK dari 18 dan 72, KPK dari 28 dan 77. Nah, kemarin udah Bapak jelaskan juga ya. FPB dari 39 dan 52, FPB dari 175 dan 200. Sederhanakan, maka kita tentukan KPK-nya terlebih dahulu. 18 dan 72 itu berarti KPK-nya 72 ya. KPK dari 28 dan 77 adalah 308. FPB dari 39 dan 52 adalah 13. FPB dari 175 dan 300 adalah 25. Berarti kita mencari dengan pohon faktor bisa, dengan petak sawah juga bisa ya. Yang A 45/54 kalau kita sederhanakan, maka kita cari FPB-nya adalah 9 ya. 45 dibagi 9 adalah 5, 54 dibagi 9 adalah 6 ya. Bisa sama yang B. Pecahan desimal. Nah, pecahan desimal ini pengertian pecahan desimal ya, pecahan desimal adalah pecahan yang penyebutnya 10 atau 100 atau 1000 atau 10.000 atau 10 pangkat n sesuai dengan banyak desimalnya. Misalkan 2475 ya, berarti di sini 2475 per 1000. Kenapa per 1000? Karena di sini di dalam desimal ada 3 1 2 3. Jadi per 1000 ya, itu adalah desimal. 2 bagian bulat ya, 3 desimal. Nah, ini 3 desimal. Maka 10 pangkat 3 sama dengan 1000. Maka kita lihat contoh berikut ya. Kita lihat contoh berikutnya. Nah, 0,5 bentuk pecahannya, berarti ini kan satu belakang desimal. Kalau 1 berarti per 10. Berarti bentuk A per B-nya 5/10. Banyak desimalnya berarti 1 ya. Banyak 0 pada penyebutnya 1 ya. Ini kan penyebutnya 1. Ya, berarti di sini 5/10, banyak desimalnya 1, banyak 0 pada penyebutnya 1. Ini bagaimana, Pak? Berarti ini 50 ya per 100 ya. Banyak desimalnya berarti ada
2. Banyak nol, ya ada 2. Itu aja menyebutkan ya. 0,500. Seperti ini juga kita sebutkan aja bentuk upper B-nya. Berarti ada 3 di belakang desimal ya. 1, 2, 3. Berarti 5 per 1000 ya. 500 per 1000. Maka banyak desimalnya 3, banyak penghitungnya juga 3. Kalau ini berarti per 10.000 ya. Berarti ada 4 ya kalau 10.000. Sini per 100.000. 100.000 berarti ada 5. Ya, jadi hanya seperti itu anak-anak. Jadi sangat mudah ya menentukan bentuknya seperti ini. Desimalnya ada berapa belakang koma, berarti 1, kalau ini 2, kalau ini 3, kalau ini 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, gampang ya. Oke, kita lanjutkan. Pada 32.475, 3 itu adalah puluhan, 2 itu adalah satuan ya. Berarti ini 3 puluhan, 2 satuan. 32,475. Ya, berarti 5 itu per seribuan ya. 7 per seratusan, 4 per sepuluhan ya. Jadi 32,475, 30 tambah 2 ditambah 4 per 10 tambah 7 per 100 tambah 5 per 1000. Jadi seperti itu. Merubah pecahan upper B ke bentuk pecahan desimal. Merubah ke bentuk pecahan desimal. Nah, berarti ini caranya seperti ini ya. Di sini Bapak buat. Ya, 30 maka dapat 7, 28, sisa 2, tambah lagi nolnya 20 berarti 5. 0,75. Ya, itu adalah pecahan desimalnya 0,75. 5 per 8 ya 0,625 ya. 5 per 8 0,625. Oke, rubah pecahan berikut pecahan desimal. 2 sama 2 per 5 berarti 0,4. 1 per 4 itu 0,25 ya. Yang dibagi nah. 3 per 0,375. 3 per 16 0,1875. Yang E 1 per 25 berarti 0,04. Ya, jadi kita bagi ya 2 per 5 itu tidak bisa berarti 0, tambah 0 di atas 20 bagi 5 itu berarti 4, 0,4. Nah, jadi caranya seperti itu membagi. Nyatakan dalam bentuk pecahan desimal. Nah, ini juga sama ya. 1 per 400 itu berarti 0,0025 ya. Atau 25 per 10.000. 1 per 3 itu berarti 0,33 atau 0,3. 1 4 per 15 itu maka sama dengan 1,26. Iya, 1 3 per 11 itu berarti 0,27 ya atau 0,27. Ya, 5,2342 atau 5,234. Pembulutan pajak pecahan desimal seperti yang telah kita temukan pada contoh nomor 3 bahwa tidak semua bilangan pecahan dapat dinyatakan dengan tepat ya. Selengkap-lengkapnya pada bentuk pecahan desimal yang dapat dilakukan adalah mendekati tepat. Oleh karena itu adalah dikenal istilah pembulatan. Pada pembulatan pecahan desimal angka 0 sampai 9 digolongkan menjadi 2 kelompok, yaitu 0, 1, 2, 3, 4 sampai 4 ya, berarti kelompok kecil. Mulai dari 5, 6, 7, 8, 9 berarti ke kelompok besar ya. Nanti kita akan bahas di contohnya. Contohnya bulatkanlah sampai 2 tepat desimal. Nah, berarti kalau seperti ini 2 tepat desimal, berarti ini ke sini nah. Berarti yang A ya jawabannya 2,380 berarti 2,38 karena 2 desimal ya. Berarti ini dihilangkan. Yang B 0,741 berarti 0,74. Kenapa satunya hilang? Karena itu kelompok kecil, jadi kita hilangkan. 362 juga duanya kita hilangkan karena kelompok kecil, berarti ini 0,36. Ya, yang keempat 5,724 berarti jadi 5,72. 2,385 berarti kalau ini kan kelompok besar, berarti kelompok besar dibulatkan ke sini. Ya, berarti naik, jadi bertambah jadi 2,39 karena 5 ini pindah jadi 1 ke sini ya. Jadi bulatkan jadi kelompok besar dia. 0,746 ini juga pembulatan, berarti ini kalau dia ini kan besar, kelompok besar, berarti kita bulatkan ke sini jadi 0,75. 0,368 juga dibulatkan jadi 0,37. 5,729 dibulatkan berarti 5,73. Jadi sangat mudah ya. Oke, pembulatan. Nah, ini dia kelompok besar. Nah, jadi ada perbedaan kelompok kecil dan ada kelompok besar.
Oke, berubah plus 1 ya, tetap. Nah, jadi harus diingat, berubah plus 1 di sini tetap. Istilah tabel berikut ya. Nah, di sini hasil sebenarnya, berarti di sini kita ubah ya, 12 berarti 3 per 16 itu 1,1875, 12,1875. 3 desimalnya kita bulatkan, berarti ini tambah plus 1 ke sini, berarti 1,88, 12,188. Berarti pembulatan kedua, berarti ke sini tambah, berarti 12,19. Satu berarti ke sini tambah 12,2. Jadi seperti itu ya, gampang ya nak ya. Nah, ini juga sama. 0,66 berarti dibulatkan ketiga ya. Berarti ini pindah ke sini ya, tambah 1 berarti 0,667. 7 ini pindah ke sini berarti 0,67 ya. Ya, 7-nya pindah berarti 0,7. Ya, sama. Seterusnya juga seperti itu. Yang C juga sama, berarti ini dikurangi ya, 0,222, 0,22 dan 0,2 ya. Yang D, oke, ini juga pembulatannya sama, 0,83 dan 0,8. Yang E 0,6363, berarti pembulatannya berbeda nanti. Di sini 0,636, berarti jadi 0,64 dan 0,6. Ya, 3,1428571 pembulatannya jadi 3,143, 3,14 dan 3,1 ya. Jadi pembulatannya. Berarti pindah ke sini. Ya, berarti sini hilang 7, 7 pindah ke sini. Ya, jadi berapa? Jadi 6, 6 pindah ke sini jadi 9, 9 pindah ke sini jadi 3, makanya 3,143. Itulah pembagian bilangan, pembagian berikut dalam bulatkan sampai 2 desimal. Oke, kita bagi. 17 dibagi 3 ya. Ini 17 bagi 3 dapat 5 ya. 5 kali 3 15, sisa 2 20 ya. Di sini koma berarti koma 6, 6 kali 3 18, 20 berarti 6 lagi dapat 18 dan seterusnya 5,666. 58 dibagi 7 ya, 58 bagi 7 berarti dapat 8, 56. Maka 8 ini di sini ya, 20 berarti dapat 2, 14, 60 ya, berarti 8,285 ya, dibagikan 162,84. Tinggal kita bagi 27 ya, 6, 270, 8 ya, 45, 39. Nah, jadi hasilnya adalah 3,618 ya. Itu adalah yang C, atau 3,62 karena pembulatan. Jika jawaban diminta 1 desimal, kita harus kerjakan sampai 2 desimal. Diminta 2 desimal, kita kerjakan sampai 3 desimal. Diminta 3 desimal, mari kita kerjakan sampai 4 desimal. Dan seterusnya, sehingga kita mengetahui bilangan yang akan dibuang. Penulisannya atau penghapusan 0 pada bagian desimal dapat dilakukan sesuai kebutuhan. Contohnya 5, berarti di sini jadi 5,0 ya. 0,01 berarti hilangkan aja yang ini, berarti 0,01. 31,06 ini tidak bisa kita hilangkan ya. Nah, nggak sama dengan seperti ini, beda. Harus yang di belakangnya seperti ini, 0 ya. 6,34 ini bisa kita tambah pun, kalau kita hilangkan juga sama. 31,060 ini menjadi 31,00, berarti 0,04 jadi 0,4 nggak bisa, karena ini 4 per 100, kalau ini 4 per 10 ya, beda. Kalau di sini ya ada bilangan lebih dari 0, itu tidak bisa kita hilangkan 0 di depannya. Oke, kelas. Pecahan dalam bentuk persen dan per mil. Nah, dalam banyak hal pecahan sering dinyatakan dalam persen dan terkadang dalam bentuk per mil ya, persen per 100, per mil per 1000 ya. Persen artinya per 100 lambangnya, per mil artinya per 1000 lambangnya, seperti ini. Jadi apabila satu pecahan penyebutnya dibuat 100 disebut namanya persen, dan apabila penyebutnya 1000 disebut dengan per mil. Contohnya ya seperti ini, 2 per 100 sama 2%, ditulis 2%, jadi 2 per 100 2%. 37 per 100 ditulisnya 37%, jadi 37 per 100 37%.
Ya, 41 per 1000, maka 41 per mil itu 41 seperti ini ya. Jadi 41 per 1000 maka 41 per mil ya. 177 per mil tulis 177, 7 per 1000 177 per mil. Semua pecahan dapat dinyatakan dalam bentuk persen dan per mil. Ingat bahwa 1 sama dengan 100 per 100, 1 sama 1000 per 1000. Berarti 100%, ini 1000% ya. Jadi ini sudah kamu dapatkan. Berapa pecahan bentuk persen dan per mil? Nah, misalkan 2 per 5. Jadi sama-sama ya seperti ini. Jadi 100 dibagi 5. Sini dulu 100 bagi 5 dikali 2. Maka 40 per 100. Maka hasilnya 40% ya. 100 dibagi 5 dikali 2. Jadi bagi dulu ya. Paham ya? Nah, per 1000 juga sama. 1000 dibagi 5 dikali 2. Oke. Maka 400 per 1000 maka 400 per 5. 3 per 4 juga sama. 100 dibagi 4 dikali 3. Maka 75 per 100, 75%. Ya, per mil juga sama, maka 750 per mil. Nah, jadi contohnya sama. Oke, anak-anak, jadi sangat mudah ya mengubah persen ke per mil ya, dari 34 ya 1 per 16. Jadi anak-anak bisa memahami dengan baik. Nanti juga akan Bapak berikan PowerPoint-nya ya, supaya anak-anak juga bisa memahami ini dengan baik. Oke, sampai di sini dulu. Nanti Bapak berikan video pembelajaran ya tentang bilangan berpangkat. Terima kasih.